Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Dwi Andriani dengan NIM F2019-01007, Program Studi S1 Farmasi dari Universitas Mandala Waluya, Kendari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotik, yaitu obat amoksisilin dan cefadroxil. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu definisi dari antibiotik itu sendiri, di mana antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Contoh golongan antibiotik yaitu penisilin, cefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologi suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Dapat dilihat pada gambar. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sebelum memberikan aktivitas terapi, obat itu harus berikatan dengan reseptor. Nah, reseptor ini biasanya ada pada organ tubuh kita. Kemudian, ia membentuk reseptor kompleks. Agar obat dapat membentuk reseptor kompleks, maka obat harus memiliki struktur yang spesifik. Nah, setelah itu barulah obat dapat memberikan respon. Amoksisilin. Amoksisilin adalah suatu antibiotik penisilin berspektrum luas yang memiliki cincin beta-laktam. Amoksisilin digunakan sebagai antibakteri yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang rentan. Amoksisilin ini akan menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi pada organ paru-paru, saluran kemih, kulit, serta di bagian THT. Beta-laktam yang dimaksud merupakan golongan antibiotika pertama kali ditemukan, meskipun sampai sekarang banyak golongan antibiotika dengan berbagai variasi dan sifat efektivitasnya terhadap bakteri dipergunakan sebagai obat pertama dalam mengatasi suatu infeksi. Nah, kenapa dikatakan antibiotik beta-laktam? Karena ia memiliki cincin beta-laktam. Dapat dilihat pada gambar bahwa beta mengikat amin sehingga disebut beta-laktam. Amoksisilin kan merupakan golongan antibiotika penisilin. Penisilin ini merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama, yaitu penisilin. Penisilin ini diproduksi oleh beberapa jamur, seperti jamur Penicillium notatum, Penicillium schizogenum, serta beberapa jenis jamur lainnya. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam, dapat dilihat pada gambar, sehingga membentuk 6-APA atau 6-aminopenicillinic acid, disingkat 6-APA. Nah, pada rantai sampingnya dapat berikatan atau diganti dengan gugus-gugus lainnya sehingga dapat diperoleh turunan penisilin. Hubungan struktur dan aktivitas turunan penisilin. Pertama, aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktamnya. Selanjutnya, terbukanya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Kestabilan terhadap asam dan beta-laktamase tergantung pada struktur. Dan yang terakhir, penisilin yang tahan asam karena ada gugus penarik elektro, misal gugus fenoksil yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Selanjutnya, antibiotik golongan cefalosporin. Cefalosporin adalah kelas antibiotik beta-laktam yang aslinya diturunkan dari fungus atau fungi Acromonium dan sebelumnya bernama Cephalosporium. Jadi, cefalosporin ini satu tingkat di atas antibiotik beta-laktam. Memiliki struktur dasar yang mirip dengan penisilin, cincin beta-laktam dihidrotiazim atau cefam mengandung dua pusat atom asimetrik, yaitu C6 dan C7. Kemudian ia membentuk 4 senyawa optis aktif. Pertama kali diekstrak dari jamur Cephalosporium acromonium. Jadi pada gambar tersebut merupakan struktur dasar dari cefalosporin. Terdapat R1, R2, dan R3 dan memiliki rantai sebanyak 8. Obat cefadroxil.
Cefadroxil merupakan salah satu obat golongan cefalosporin generasi pertama. Cefadroxil ini adalah sebuah antibiotik spektrum luas jenis cefalosporin yang efektif dipakai untuk infeksi bakteri gram positif dan gram negatif. Cefadroxil adalah antibiotik bakterisida untuk mengatasi infeksi bakteri di tenggorokan, saluran kencing, kulit, atau pada organ jantung. Adapun strukturnya dapat dilihat pada gambar. Cefalosporin generasi pertama ini digunakan di klinik sejak tahun 1960 sampai 1970. Spektrum antibakterinya sempit, terutama aktif terhadap koki, kecuali pada bakteri E. coli, K. pneumonia, dan bakteri lainnya. Ini merupakan bakteri gram negatif. Kemudian, terhadap beta-laktamase luar sel yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Adapun waktu paru eliminasinya relatif pendek dan kemampuan menembus cairan cerebrospinalnya rendah. Cerebrospinal ini merupakan sejenis cairan tubuh yang terdapat pada ruang subarachnoid dan sistem ventrikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas. Turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Jadi, apabila kita memodifikasi suatu struktur, suatu obat, maka aktivitasnya pun akan berubah, bisa berubah lebih aktif ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah dasar dalam perancangan suatu obat. Baik, itulah penjelasan saya mengenai hubungan struktur dan aktivitas suatu obat antibiotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.